Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kali ini kita akan membahas tentang bahasan struktur percabangan. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari definisi struktur percabangan itu seperti apa, kemudian percabangan if dan case, dan juga beberapa studi kasus terkait dengan jenis-jenis struktur percabangan. Langsung saja. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 konstruksi dasar algoritma. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sekuensial, runtunan. Nah, saat ini kita akan membahas tentang pemilihan atau percabangan. Ya, ya, pemilihan atau selection atau percabangan bisa diartikan sebagai sebuah aksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, untuk peruntunan sudah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari satu atau lebih pernyataan yang akan dikerjakan secara berurutan. Sedangkan untuk looping atau repetition, pengulangan, memungkinkan banyak aksi dikerjakan dengan satu instruksi. Ya, langsung saja kita mulai bahas tentang percabangan. Apa yang kalian ketahui tentang pemilihan atau percabangan? Ya, pertanyaan tersebut akan kita jawab pada pembahasan berikut ini. Ya, pemilihan atau percabangan bisa diartikan ya sebagai suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial, melainkan lebih menekankan kepada kondisi. Nah, percabangan ini mirip dengan membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, untuk contoh sederhananya, yang biasa kita jumpai, jika di luar dingin, maka pakailah jaket. Jika usia kurang dari 12 tahun, maka bayar tiket 50.000, sebaliknya bayar 100.000. Ini adalah contoh sederhana yang bisa kita jumpai. Ya, kemudian program ini hanya akan menjalankan statement yang ada di dalam percabangan jika kondisi bernilai benar atau true. Ya, kondisi percabangan berupa operator boolean. Nah, kondisi boolean harus memiliki nilai benar atau salah. Nah, untuk contohnya terdapat variabel A sama dengan 5 dan variabel A kodenya lambangnya sama dengan 5. Nah, bisa diartikan yang baris pertama bukan merupakan kondisi, sedangkan yang baris kedua ini adalah merupakan kondisi. Ya, kenapa? Karena pernyataan pertama satu sama dengan itu bukanlah operator boolean. Sedangkan yang baris kedua dilambangkan dengan sama dengan 2 itu yang berarti operator boolean. Nah, bisa dilihat pada tabel di samping ini untuk operator-operator boolean. Ingat, kondisi pada percabangan harus berupa operator boolean. Dan kondisi boolean harus memiliki nilai benar atau salah. Ya, struktur percabangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kondisi if dan juga yang kedua kondisi switch atau case. Switch case. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu tentang struktur percabangan if. Mari kita mulai. Ya, if digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Jadi bila kondisi yang diuji terpenuhi, program akan menjalankan pernyataan tertentu. Nah, bila kondisi yang diuji salah, maka program akan menjalankan pernyataan yang lainnya. Ini adalah untuk bentuk umumnya. If kondisi, then pernyataan, else pernyataan. Jadi, jika usia kurang dari 12, if usia kurang dari 12, then bayar 50.000. Else, atau sebaliknya, bayar 100.000.
Ya, ini adalah bentuk umum dari struktur percabangan if else. Ya, jenis percabangan if ini memiliki 3 kasus. Yang pertama percabangan tunggal, yang kedua percabangan ganda, dan yang ketiga percabangan lebih dari 2. Langsung saja jenis percabangan if untuk percabangan tunggal. Percabangan tunggal bekerja apabila hanya ada satu alternatif instruksi saja yang dijalankan. If then pernyataan, ya, if kondisi then pernyataan. Nah, apabila kondisi tersebut memberikan nilai akhir false, maka tidak akan ada instruksi yang dijalankan. Nah, berikut adalah ilustrasi jika hanya terdiri satu statement, if kondisi statement, dan jika terdapat beberapa statement, if kondisi, statement 1, statement 2, dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi untuk gambarnya. Ya, kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Misalnya membuat algoritma yang menerima inputan bilangan bulat, lalu mencetak pesan genap jika bilangan tersebut adalah genap. Jadi menentukan jenis bilangan berdasarkan inputan yang dimasukkan. Misalnya 24 adalah bilangan genap. Nah, maka penyelesaiannya adalah ya, baca X, jika X modulo 2 sama dengan 0 maka bilangan genap. Nah, modulo 0 berarti sisa ya. Jika bilangan X dibagi 2 sisanya adalah 0 maka bisa dikatakan sebagai bilangan genap. Ini adalah contoh penyelesaian dari contoh kasus sebelumnya, menentukan bilangan genap. Masuki contoh berikutnya, menentukan inputan huruf vokal. Nah, di sini contoh kasusnya menuliskan huruf vokal berdasarkan karakter yang dimasukkan. Maka untuk penyelesaiannya adalah ya, baca X. Jika X A, I, U, E, O, maka X adalah huruf vokal. Itu adalah penyelesaiannya. Kemudian untuk jenis percabangan yang kedua, yaitu jenis percabangan ganda. Percabangan ganda apabila terdapat dua alternatif instruksi yang dijalankan. If kondisi, statement jika kondisi terpenuhi, else, statement jika kondisi tidak terpenuhi, seperti ditujukan pada ilustrasi di bawah. Dan ya, dalam menuliskan kondisi selalu digunakan operator relasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan. Seperti tampak pada tabel di bawah ini. Langsung saja kita bahas mengenai contoh kasus untuk percabangan ganda. Dicontohkan karyawan honorer PT ABC digaji berdasarkan jumlah jam kerjanya selama 1 minggu, di mana upah per jamnya sebesar 2.000. Kemudian bila jumlah jam kerja lebih dari 48 jam, maka sisanya dianggap sebagai jam lembur, di mana upah lembur sebesar Rp3.000 per jam. Maka tulislah algoritma untuk membaca jumlah jam kerja, kemudian menentukan upah mingguannya. Maka untuk penyelesaiannya adalah ya, misalkan jumlah jam kerja karyawan adalah JJK. Nah, untuk kasus 1, jika JJK kurang dari sama dengan 48, maka upahnya jumlah jam karyawannya JJK dikalikan 2000. Untuk kasus kedua, jika JJK lebih dari 48 jam, maka lembur sama dengan JJK min 48,
upahnya 48 kali 2000 sebagai jam reguler ditambahkan jam lembur dikalikan 3000. Nah, untuk pseudocode-nya seperti nampak berikut ini. Ya, kita terlebih dahulu deklarasikan. Kemudian untuk algoritmanya, baca nama JJK. Jika JJK kurang dari 48, maka dihitung sebagai jam reguler dikalikan 2000. Sebaliknya, jika JJK lebih dari 48, maka yang dihitung adalah upah reguler ditambahkan dengan upah lembur. Kemudian dituliskan besaran nilai upahnya. Oke. Ya, jenis percabangan yang ketiga, yaitu percabangan lebih dari 2. Nah, sebenarnya struktur percabangan dapat dikembangkan menjadi bentuk yang tidak terbatas dan dapat dikombinasikan ke dalam bentuk perulangan selama notasi penulisannya tidak terdapat kesalahan. Dan ya, strukturnya sebagai berikut untuk percabangan lebih dari 2. Di sini terdapat 3 kondisi percabangan. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Jika kondisi 1 kerjakan kondisi 1, kemudian jika kondisi 2 kerjakan kondisi 2, kemudian jika kondisi 3 kerjakan kondisi 3, begitu seterusnya. Oke. Nah, jika diilustrasikan maka terlihat pada gambar yang ditampilkan. Jika kondisi benar, kerjakan pernyataan 1 pada kolom hijau. Kemudian jika kondisi salah, kerjakan pernyataan 2 pada kolom biru. Ya, langsung saja ke contoh kasusnya. Tulislah algoritma yang menerima input temperatur air dalam satuan Celcius, lalu menentukan wujud air tersebut. Ya, penyelesaiannya adalah dimisalkan air sebagai T, dan jika T kurang dari 0, maka air berwujud padat karena titik beku. Kemudian jika T lebih dari 0 dan kurang dari 100, maka berwujud cair, dan jika T lebih besar sama dengan 100 derajat Celcius, ya maka air akan berwujud uap. Nah, berikut adalah penulisan dalam notasi pseudocode-nya. Baca T, kemudian kerjakan berdasarkan kondisi yang ditentukan. Ya, setelah membahas if mulai dari jenis-jenisnya, maka sekarang silakan perhatikan struktur berikut, di mana terdapat bentuk if dengan penulisan yang berbeda. Perhatikan penulisan else if di sini, lalu tentukan apa bedanya. Nah, untuk sisi sebelah kiri, program akan dikerjakan sampai kondisi terpenuhi. Kemudian untuk sisi lainnya, sebelah kanan, dia hanya akan mengerjakan kondisi awal saja, yang artinya baris keempat sampai ke bawah itu tidak akan dikerjakan. Ya, dari ilustrasi tadi, dari sisi sebelah kiri bisa diartikan sebagai if bersarang. Jadi struktur if di dalam if. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki lebih dari 2 cabang. Nah, biasanya ini akan mengerjakan beberapa alternatif kondisi, mulai dari aksi tunggal ataupun banyak aksi atau jamak. Ya, kita sudah membahas tentang struktur if. Nah, untuk struktur percabangan selanjutnya yang akan kita bahas adalah switch. Nah, mari kita akan bahas bersama tentang struktur percabangan switch. Ya, switch atau biasa orang sebut switch case hampir sama dengan struktur percabangan if, tetapi di sini penulisannya lebih sederhana dan cocok digunakan jika kondisi yang diperiksa sangatlah banyak.
Oke, ya berikut adalah bentuk umumnya. Jika masih ingat tadi struktur dari if, silakan dibandingkan. Switch case terlihat lebih simpel dibandingkan dengan struktur percabangan if. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh kasus untuk percabangan switch. Di sini kita akan membuat algoritma untuk menentukan kode pos berdasarkan inputan nama kota. Nah, di sini 5 kota di sini yaitu Padang, kode posnya 25000, Bandung sampai dengan Palu. Langsung saja untuk penyelesaiannya. Ya, maka bisa dilihat penulisan switch case di sini terlihat lebih simpel jika dibandingkan dengan if. Ini adalah salah satu kelebihan dari penggunaan switch case. Ya, untuk algoritmanya hampir sama dengan if, cuma yang membedakan adalah penulisannya. Untuk case tetap baca kota, kemudian case Padang tulis kode posnya sampai dengan Palu tulis kode posnya. Dan sebaliknya jika ditemukan maka tidak ada di dalam daftar. Ya, dan jika digambarkan untuk struktur logika switch case tampak seperti gambar berikut ini. Nah, kita sudah membahas tentang struktur if dan juga switch case. Lalu apa yang kita dapatkan dan bagaimana perbandingan di antara keduanya? Nah, unggul yang mana antara if dengan struktur switch case? Sebenarnya kalau dikatakan unggul, keduanya sama-sama unggul karena struktur case memiliki kelebihan daripada struktur if. Sebaliknya, struktur if pun memiliki kelebihan daripada struktur case. Nah, yang dijelaskan di sini, kelebihan case terletak pada struktur scriptnya yang lebih simpel. Kemudian untuk statement if bisa dilihat struktur if ini dapat menyelesaikan hampir seluruh permasalahan, sedangkan case tidak. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena pada statement if dapat menjalankan suatu percabangan di dalam percabangan atau if bersarang. Nah, sedangkan pada statement case tidak ada perintah seperti if bersarang tadi. Tidak bisa menjalankan if bersarang. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Jangan lupa silahkan kerjakan soal latihan berikut ini. Kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF di kolom tugas yang sudah disediakan. Dan ya, sampai di sini semoga bermanfaat dan semoga semuanya bisa dimengerti. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Salam.